Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke part 2-nya ya. Kita lanjut ke Polyteren part 2. Kita edit-edit lagi, sepertinya di sini masih ada yang kurang ini ya, masih ada yang kurang menyenangkan. Ini mungkin warnanya agak beda-beda gitu. Kita seleksi C, circle selection ya. Kemudian kita ambil beberapa vertex di sini. Klik kanan, C lagi, kita ambil yang bagian sebelah sana. Oke, klik kanan lagi. Sepertinya yang secara tidak sengaja saya seleksi C, kemudian untuk menghapusnya karena circle selection berarti klik mouse bagian tengah. Oke, lepas, klik kanan lagi, C lagi, masih ada ternyata bagian tengah. Klik mouse tengah, drag sampai hilang. Oke, kemudian klik kanan lagi. Nah, sekarang yang terseleksi tinggal ini aja. Mari kita coba untuk ini ya. Kita coba untuk membuat warnanya menjadi misal agak sedikit kayak bebatuan. Assign. Nah, gini. Tab. Oke, nah gini. Seenggaknya lebih cocok sedikit ya. Oke, seperti yang saya bilang di awal tadi, gimana kalau misalkan kita pengen bikin aset lain, misalkan kita pengen bikin pepohonan di bagian sini biar kelihatan rimbun gitu, biar kelihatan ada pohon-pohonnya atau gimana gitu. Nah, di sini nanti kita akan mencoba untuk membahas apa yang disebut dengan vertex group. Seperti yang telah saya jelaskan di part 1 di awal, vertex group itu adalah kumpulan dari beberapa vertex yang kemudian dikelompokkan menjadi satu. Dikelompokkan menjadi satu ini tujuannya buat apa? Jadi ketika vertex itu dikelompokkan menjadi satu, kemudian kita tandai vertex itu gitu. Itu nanti ketika kita pengen menyeleksi vertex itu lagi, itu nggak perlu diseleksi manual. Nggak perlu diseleksi manual vertexnya kayak tadi. Nah, saya contohkan ya, masuk ke edit mode lagi. Nah, ini misal saya seleksi bagian sini. Oke. Nah, kalau kayak gini saya sebut manual. Kenapa? Kalau sekali saya hilangkan di sini, saya nggak akan bisa menyeleksi vertex yang sama. Mesti kalaupun diseleksi kayak gini dalam jumlah banyak ya. Kalau dalam jumlah banyak mesti akan ada sedikit beda. Nah, fungsinya dari vertex group ini, ketika kita sudah kelompokkan, kita sudah seleksi, kemudian kita kelompokkan, ketika kita pengen menyeleksi lagi itu nanti gampang. Jadi tidak akan vertex-vertex yang sudah di grup tadi, tidak akan, ketika diseleksi tidak akan berubah, nggak akan nambah anggotanya gitu. Oke, kita sebelum memanfaatkan vertex group, kita coba untuk bikin aset dulu. Tab, masuk ke object mode, kita coba untuk bikin pohon. Sebelum itu ini disingkirkan dulu ya, diseleksi G X. Nah, kita akan bikin pohon di tengah-tengah sini. Shift A, kemudian apa? Kemudian kalau bikin pohon biasanya pakai apa? Circle ya.
circle, biar kelihatan low poly dikurangin jumlah vertexnya. Oke, 7, cukuplah 7 lah ya. Kemudian dari 7 ini kita masuk ke edit mode atau pakai tab juga bisa. Kemudian kita extrude ke atas ya, extrude E, kemudian Z biar ke atas, tab, oke. Scale, oh ya, sorry, ini belum saya matiin randomnya, si apa namanya, proportional editingnya dimatiin dulu. Saya ulang ya, Ctrl Z. Oke, proportional editing cara matiinnya gimana? Bisa pakai O lagi. Nah, kalau sudah abu-abu gini berarti tandanya proportional editingnya nggak aktif. Kalau saya pencet O lagi, aktif lagi. Kalau saya pencet O lagi, nggak aktif lagi. Oke, kita seleksi yang bagian atas ini, lanjut ya. Kemudian kita scale, kurang lebih segini. Oke. Kemudian kita extrude lagi ke atas Z. Oh sorry, ke bawah aja ya. Ke bawah gini, kita pengen bikin pohon cemara. Kemudian kita scale, kita G ya, G, kemudian Z ke bawah. Nah, terus extrude lagi Z ke atas, kemudian di scale GZ ke bawah. Oke. Extrude lagi ke atas Z, sorry, ke bawah ya, ke bawah. Kemudian scale S, klik, extrude lagi ke atas Z, kemudian di scale S, kemudian kita pencet 0 biar nutup. Nah, jadilah pohon cemara. Oh sorry, bawahnya belum ya. Alt klik, masih ingat? Oke, biar terseleksi satu ini. Kemudian kita extrude lagi. Sorry, bener ya tadi. Alt klik. Sebentar saya nyeting ini dulu biar shortcutnya nggak main-main. Ya oke, Alt klik, kemudian kita extrude kemudian kita scale ke dalam. Oke, kemudian kita naikin dikit, GZ, naik ke atas dikit seberapa ya, segini ya. Oke, sip. Kemudian extrude Z, oke, kemudian di scale, oke, kemudian extrude lagi, kemudian langsung di scale, oke, segini kira-kira. Ganti wireframe dulu ya biar kelihatan ya. Kemudian G, Z ke atas dikit. Oke, masih kurang. Kita akan bikin batang ya. Tutup. Oke, sip segini. Kemudian extrude lagi Z. Kemudian S, scale, extrude lagi Z. Extrude lagi Z. Kemudian scale. Oke.
Dah selesai, jadilah pohon cemara. Ya nggak mirip-mirip amat sih, ya nggak apa-apa lah, ini cuman buat contoh doang ya. Klik. Kita ganti ke render view lagi. Oke, coba kita geser ke atas, G, Z. Oke, kira-kira beginilah bentuk pohonnya. Oke, kalau sudah, mari kita coba untuk yang pertama kita kasih warna. Kalau kasih warna gimana tadi? Kita bikin material, berarti ke masuk ke edit mode dulu ya. Edit mode, tab, kemudian diseleksi bagian-bagian yang pengen diwarnai. Mungkin hijau gitu kali ya. Jangan. Seleksi semua, kemudian baru yang bagian bawahnya di sini dihapus seleksinya. Hapus seleksinya. Nah, sip. Sekarang new. Daun warnanya apa? Hijau. Hijau tua ya. Oke. Oke, sorry. Enaknya ini dulu, coklat dulu, ding. Kita cari warna coklat dulu aja. Coklat batang kayak gimana sih? Oke, kayak gini. Coklat batang. Terus cari warna hijau plus. Kemudian new. Warna hijau. Hijau daun. Hijau daun nama penyanyi. Nama musik band. Oke, kita dapat warna hijau karena ini kita sudah seleksi tadi, tinggal di assign aja. Klik. Oke, jadilah cemara. Dan demikianlah cara kita bikin pohon cemara. Nah, sekarang kita pengen pohon cemara ini nampang di bagian sini banyak gitu. Caranya gimana? Kan nggak mungkin satu persatu ya. Nah, di sini kita menggunakan vertex group. Di sini seperti yang saya bilang tadi, kita akan mencoba untuk menggunakan vertex group. Caranya gimana? Ingat, yang pertama kali perlu diingat, ini namanya apa? Circle ya. Circle. Oke, ini circle. Pohonnya namanya circle. Tapi kalau mau diubah nggak apa-apa. Klik kanan di sini. Di mana ya? Nah, di double klik di sini, kemudian ganti pohon. Gini juga boleh, enter. Nah, sekarang kita akan berurusan dengan polisi. Berurusan dengan tirainya. Pohonnya geser dulu, G, kemudian X lah, ke sini lah mungkin. Kemudian tirai beserta si airnya diubah posisinya, G, kemudian X. Lebih cepat lagi pakai Alt G. Reset ke 0,0,0 gitu ya. Kemudian ini juga di GX. Nah, mungkin geser kasih ini kali ya. Tapi jadi kebanjiran. Karena ini jadi 0,0,0. Oke, G. Turunkan, set. Kira-kira segini. Yes. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita mencoba untuk membuat ini. Kita mencoba untuk membuat pohon di bagian sini. Caranya gimana? Klik tirainya, tab, masuk edit mode, kemudian kita seleksi. Pohonnya saya taruh di sini nih, di area ini nih. Nggak tahu berapa banyak, random. Kita coba. Oke.
Sudah terseleksi, kita masukkan ke vertex group yang sudah terseleksi ini. Bagaimana caranya memasukkan ke vertex group? Nah, di sini ada icon kayak gini. Nah, ini nih. Objek data, coba kita klik. Oke. Nah, di sini ada vertex group. Coba kita pencet plus. Terus kemudian kita, karena udah kita seleksi, kita assign gini. Kemudian kita klik. Nah, hilangkan seleksinya. Oke, kalau sudah di assign, harusnya kita klik select. Nah, ini otomatis akan tersimpan vertex-vertex yang sudah di grup yang lama itu akan tersimpan. Jadi sewaktu-waktu kita membutuhkan untuk mengubah model seleksinya gampang. Misalkan kita pengen edit, oh ini kurang dikit nih, berarti tinggal ini aja, klik group, kemudian di ini ditambahin seleksinya, oke segini, kemudian di assign lagi, kemudian di assign lagi. Nah, kemudian di select hilang semua kan. Ketika kita klik ini kemudian kita select, nah otomatis tadi vertex-vertex yang sebelumnya nggak ada kemudian kita tambahkan bakal terinclude di dalam grup ini. Vertex-vertex baru itu akan menjadi anggota dari grup. Pak, bisa grupnya lebih dari satu nggak? Bisa, grupnya nggak harus satu. Misal saya nambah lagi nih, grup 001, klik plus lah. Kemudian saya deselect dulu ya. Deselect, klik bagian sini misal diseleksi. Oke, bagian sini mungkin nanti saya kasih pohon ya. Kalau sudah assign. Oke, apa yang terjadi? Ketika saya deselect hilang. Ketika saya select, yang terselect adalah yang di situ. Tapi ketika kita pakai grup 1 select, nah yang diselect adalah yang di sini. Deselect hilang, klik bawah, deselect hilang. Oke, sudah tahu ya kira-kira bedanya ya. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana si pohon-pohon ini tadi bisa muncul di bagian yang sudah kita select. Caranya cukup mudah. Coba diklik di bagian partikel, klik. Oke, kita bikin partikel baru. Partikel setting. Oke. Misalkan ini namanya kita ganti cemara. Partikel settingnya double klik, kemudian kita ganti namanya mungkin kumpulan cemara 1. Oke. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan adalah ini. Kita ubah jadi yang tadinya emitter, kita ubah jadi hair dulu. Klik hair, oke. Kemudian kita masuk ke bagian vertex group. Render dulu, render. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, render as path. Kita ganti jadi objek. Nah, objek yang mau dirender apa? Kita akan merender si cemara ini. Jadi di instance objeknya kita klik, kemudian kita pilih pohon. Sudah, seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita coba untuk menginstansiasikan si pohon ini ke vertex group yang sudah kita bikin. Nah, di sini turun ke bawah ada vertex group. Nah, di sini bisa kita pilih nih. Density, klik. Kita misalnya pakai grup 1. Oke, gitu ya. Sip. Nah, tadinya kayak gini. Ketika kita keluar dari edit mode, yang terjadi adalah seperti ini.
pohonnya tidur. Pohonnya tidur. Oke, ini ada ini ya, ada sebuah kesalahan sepertinya. Pohonnya kok bisa tidur? Oke, yang pertama kita kurangin dulu jumlah pohonnya. Caranya gimana? Ini emisinya ada 1000 nih. Kita ke atas bagian emisinya dikurangi. Tadi 1000 pohon, kebanyakan. Coba kita misal bikin cukup 10 pohon aja, jangan kedikitan. Nah, mungkin segini. Sip. Sepertinya sudah. Sudah 10 biji. Oke. Kemudian kita klik advance di bawahnya here, advance klik. Oke, di sini nanti ada rotation. Oke, kita ingin membuat pohonnya itu tegak lurus. Klik rotation, klik. Oke, velocity set, object set. Bukan. Lupa set. Sorry. Oh ya, sudah benar. Object set. Nah, permasalahannya berarti sekarang tinggal mengubah supaya si objek ini jadi nggak tidur kayak gini nih. Harusnya ke atas nih. Berarti kita klik ini ya. Kemudian kita pencet G. Kita klik pohon referensinya, kita pencet G. Kemudian kita rotasi apa? R. Sorry. Rotasinya benar saja ya? Bentar, saya coba dulu ya. GR. Oh sorry, salah tadi. Oke, kita klik si tirenya ini tadi. Tadinya kan mungkin ini ya, di bagian rotation kita ubah jadi normal. Objek. Oh, global Y kah? Oke, masuk global Y. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kok si pohonnya ini tenggelam? Kenapa? Pohonnya ini tenggelam karena kalau kita lihat di sini, klik. Nah, pusat objeknya itu ada di atas ini. Nah, kalau kita pengen si objek itu nampang nongol sampai kelihatan ininya, kelihatan batangnya, berarti harusnya si titik objeknya itu ada di bagian bawah sini. Si titik pusat objeknya itu harusnya ada di bagian sini nih, di bagian pelencit. Oke, oleh karena itu apa yang akan kita lakukan? Kita coba masuk ke edit mode. Klik pohon, edit mode. Kemudian kita ganti titik pusat objek ini jadi di sini. Jadi di bagian tengah-tengah sini. Pertama artinya apa? Artinya kita harus punya referensi vertex yang akan di snap. Alt klik bagian bawah sini, klik oke. Kemudian di extrude oke. Biar nutup gimana caranya? Langsung di S ya, langsung di S, kemudian pencet 0. Biar apa? Oke, biar nutup. Kalau kita lihat dari bawah, numpad berapa? Sorry. Lihat dari bawah itu numpad, kontrol numpad 7 ding, sorry. 7. Kontrol numpad 7.
Oke. Oh, salah. Sorry, Ctrl Z. Oke, bolong kayak gini, extrude S 0. Enter. Nah, oke. Sekarang kita pindahkan kursor 3D ke bagian tengah ini. Caranya gimana? Shift S, kemudian selection, kursor to selection, ada nggak? Kursor to selected. Ini dia, kursor to selected. Nah, sekarang kursornya berpindah ke sini. Nah, kita pengen ngubah origin si pohon ini yang tadinya ada di sini ke bagian bawah. Maka untuk mengubahnya kita ganti ke object mode dulu. Kemudian kita pilih objek, kemudian set origin, kemudian origin to cursor 3D. Nah, apa yang terjadi? Si originnya ini berpindah ke bagian bawah sini. Nah, kita lihat sekarang di sana kayak gimana. Oh, ternyata sudah diperbaiki. Jadi ada pohon-pohonnya kayak gitu tuh. Pak, bisa nggak di bagian sana? Kalau misalkan di bagian sebelah sini aja bisa. Coba ini tadi kita klik terus balik ke ini ya, ke partikel, kemudian kita pilih di bagian vertex group. Nah, vertex groupnya ini kalau saya ganti grup 1 gimana? Oh, ternyata dia akan muncul di bagian sana. Kalau ganti lagi ke berapa? Kalau nggak ada ya ke semuanya berarti. Kalau kita ganti lagi kemana? Misal ke grup yang tadi, oke. Lah, kalau pengen kita ke grup 1 dan grup 2, grup yang di sana dan di sini. Nah, kita bikin ini lagi. Atau kita bikin ini lagi, bikin plus kayak gini lagi sama kayak tadi, atau mungkin ini ya. Oh, nggak bisa. Saya lupa cara ngeduplikat ini. Ya udahlah, bikin tak awal lagi aja lah. Pohonnya apa harus itu? Enggak. Nanti kalau misalkan bikin pohon-pohon yang lain juga bisa. Oke. Sekarang kita plus. Oke. Kemudian kita punya 2, berarti kumpulan cemara 1 ini kita ganti namanya kumpulan cemara 2. Oke, kumpulan cemara 2 mau diisi apa? Kita ganti hair. Oke. Kalau sudah kita kasih yang advance, rotationnya kita ganti mirip kayak tadi ya, global Z atau Z. Oke. Kemudian density-nya diganti grup 1. Selanjutnya kita ganti rendernya dari path dijadiin objek. Oke. Objeknya apa? Objeknya adalah si pohon. Nah, jadi deh banyak kayak gitu. Ini laki-laki rotationnya nih. Salah. Globally, sorry. Oke. Nah, terus apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Emissionnya dikurangi. Oke, sampai segini mungkin. Ada pohon di sini. Gak apa-apa. Kalau mau ngilangin nanti tinggal di ini aja, tinggal dipilih di bagian vertex grup 1, kemudian di ini ya, masuk ke edit mode,
Nah, grup 1-nya di select, kemudian di select, kemudian bagian sini mungkin tadi ya, yang di bagian sebelah sini tadi kan ada pohon-pohon tuh, di remove aja, klik remove. Oke, sekarang kita coba di select, klik di luar dulu, kemudian select. Nah, yang bagian tadi udah hilang. Sekarang kita coba tap lagi. Pohonnya sudah hilang. Oke, kita coba trik yang lain lagi nih. Trik apa? Random. Kita coba untuk melakukan beberapa trik. Masuk ke partikel lagi ya. Masuk ke partikel. Tadi ada kumpulan cemara 1, kumpulan cemara 2. Nah, di kumpulan cemara 2 ini saya pengen objeknya itu ada yang gede, ada yang kecil. Mungkin paling gede segini kali ya. Nah, ini ada scale random. Scale random buat apa? Ini si pohon ini nanti akan terskalasikan secara random kalau kita pakai scale random. Jadi dari sekian banyak kemungkinan dari sekian banyak pohon itu nanti tingginya akan berbeda-beda tergantung tingkat randomnya. Oke. Ya begitulah. Ini pohonnya dikebawain aja biar GZ, biar nggak bikin jelek. Nah, kurang lebih seperti inilah cara kita bikin terrain. Di Blender. Oke, selanjutnya silahkan dicoba sendiri. Kita bikin, nanti saya kasih tugasnya nanti silahkan diupload di Spada. Oke, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi untuk materi yang kali ini kita ulas kembali. Kita ulas kembali. Tadi ada apa aja yang saya kenalkan tadi? Proportional editing object. Kemudian yang kedua adalah vertex group. Kemudian yang ketiga adalah partikel. Nah, partikel ini nanti kita mungkin belum coba untuk mempelajari yang emitter. Nanti sambil jalan kita pelajari yang emitter juga, tapi sambil saya kasih contohnya nanti. Untuk yang ini kita ambil yang here tadi ya. Kemudian advance ini fungsinya untuk memunculkan beberapa opsi advance yang lain. Kemudian kita ambil rotation untuk mengubah orientasi si pohonnya. Tadinya mungkin miring-miring gitu ya. Coba kalau saya ganti objek. Gitu kah objek. Nah, sudah begitu saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan nanti dicoba sendiri. Tugasnya dikumpulkan di Spada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.